Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, Islam dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan penuhnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Yuliani Suratriswandani, Saya Ahmad Rafiq. Saya Zahra Nur Aisyah. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap studi kasus dilema sang manajer muda yang mengangkut pergulatan seorang manajer bernama Ahmad dalam menemukan makna hidup, menegakkan disiplin ibadah, mengambil sikap terhadap sebuah keputusan bisnis yang meragukan secara etika agama, hingga meninggalkan konflik keyakinan di tempat kerjanya. Kami akan membahas 3 persoalan utama dalam narasi tersebut, lengkap dengan dalil dari Al-Quran, hadis, serta pandangan para ulama sebagai landasan hukumnya. Di awal cerita, Ahmad digambarkan sebagai manajer muda yang sukses secara materi, namun merasa hampa dan mempertanyakan tujuan hidupnya. Ini adalah fenomena yang sangat umum terjadi, yang dalam kajian tasawuf disebut sebagai kekosongan spiritual akibat terlalu berorientasi pada dunia semata. Islam menjawab persoalan ini dengan menegaskan bahwa tujuan penciptaan manusia bukanlah untuk mengejar kesenangan dunia semata, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya, "Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ketika Ahmad menyadari hal ini dan mulai disiplin menjalani sholat 5 waktu, ia sebenarnya sedang mengembalikan fungsi utama dirinya sebagai hamba Allah. Kewajiban saat ini ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'a raki'in", yang berarti dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Selain sholat, Ahmad juga digambarkan gemar berbagi kepada yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan anjuran Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261 tentang keutamaan sedekah yang bunyinya, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbati", yang berarti perumpamaan orang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa perjalanan spiritual Ahmad menunjukkan bahwa ketenangan batin sejati hanya dapat diraih melalui kedekatan dengan Allah, bukan semata pencapaian materi. Persoalan kedua muncul ketika perusahaan tempat Ahmad bekerja diminta merancang sebuah baju yang fungsinya meragukan secara etika agama. Sebagai muslim yang taat, Ahmad tidak langsung menolak atau menerima, melainkan mencari dasar hukumnya terlebih dahulu, mulai dari Al-Quran, hadis, hingga kesepakatan atau bisa disebut dengan ijma' para ulama. Sikap Ahmad ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh, metode pengambilan hukum Islam, yang mengajarkan bahwa setiap perkara baru harus ditelusuri hukumnya secara berjenjang. Salah satu kaidah fiqh yang relevan adalah al-aslu fi asyail ibahatu hatta yadulla dalilu ala tahrim. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh atau bisa disebut dengan mubah sama ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah fiqh disepakati jumhur ulama, namun karena produk yang diminta berkaitan dengan pakaian, maka rujukan utamanya adalah ayat-ayat tentang aurat dan busana. Allah berfirman dalam surat
Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'daina. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Para ulama, baik dari kalangan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki maupun Hanbali telah bersepakat jima bahwa menutup aurat hukumnya wajib. Meskipun terdapat perbedaan pendapat atau bisa disebut dengan khilafiyah mengenai batasan aurat perempuan khususnya wajah dan telapak tangan. Jika sebuah rancangan berpakaian bertentangan dengan prinsip menutup aurat atau berpotensi menimbulkan fitnah, maka berlaku pula kaidah fiqh, yakni darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kemudaratan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Kaidah fiqh al-ashbah wan nazair Imam Asyuti. Dengan berpegang pada dalil-dalil dan kaidah tersebut, sikap Ahmad yang berhati-hati dan tidak asal menerima proyek dan meragukan adalah bentuk nyata dari penerapan waro, kehati-hatian dalam bermuamalah sebagaimana dianjurkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, yakni ma yari buka ila malah yari buka. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Soalan ketiga adalah pertegangan yang muncul di antara staf Ahmad yang berbeda keyakinan mengenai penggunaan baju untuk bekerja. Sebagai atasan yang santun dan jujur, Ahmad dituntut menengahi konflik ini dengan prinsip paling menghormati antar umat beragama, tanpa mengesampingkan ukhuwah dengan rekan sesama muslim. Islam sangat menekankan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama, sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fid dani qad tabayyana rasdu minal ghayy. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Surat Al-Baqarah ayat 256. Prinsip menghormati keyakinan orang lain juga ditegaskan dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang menjadi dasar toleransi beragama tanpa mencampur adukan akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukulah agamaku. Surat Al-Kafirun ayat 6. Lebih jauh, Allah bahkan memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik dan adil kepada mereka yang berbeda agama selama mereka tidak memerangi umat Islam karena agamanya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid daini wa lam yukhrijukum man diyarikum an tabarruhum wa tufsidu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Dalam konteks kepemimpinan, sikap adil dan
hak setiap staf tanpa memandang keyakinan juga sejalan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya menjaga hak sesama, termasuk rekan kerja. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakini tetangganya atau orang sekitarnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan untuk menjaga ukhuwah dengan rekan sesama muslim di kantor, Ahmad tetap dapat menjalankan syiar dan kewajiban pribadinya, karena toleransi dalam Islam bukan berarti mencampur adukan akidah, melainkan hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai hak masing-masing. Kesimpulannya, dari narasi dilema sang manajer muda dapat kita simpulkan 3 hal penting. Yang pertama, ketenangan hidup sejati hanya dapat diraih melalui kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan semata pencapaian materi sebagai ditegaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, dalam menghadapi persoalan muamalah yang meragukan secara etika agama, seorang muslim wajib menelusuri hukumnya melalui Al-Quran, hadis, dan pendalaman ulama serta mengedepankan sikap wara dan kehati-hatian. Yang ketiga, sebagai pemimpin, seorang muslim dituntut untuk bersikap adil dan toleran kepada seluruh staf tanpa memandang keyakinan, sembari tetap menjaga keakidahan dan ukhuwah Islamiyah dengan sesama muslim. Sikap Ahmad adalah studi ini mencerminkan keseimbangan antara ketaatan beragama, kehati-hatian dalam bermuamalah, dan sikap toleran sebagai pemimpin, sebuah teladan yang relevan bagi kita semua, khususnya sebagai calon tenaga kesehatan lingkungan yang akan bekerja di lingkungan yang majemuk. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai studi kasus dilema sang manajer muda. Semoga apa yang kami paparkan dapat menjadi renungan dan pelajaran bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang profesional yang tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami memohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.